Pernah nggak sih Anda merasa kayak nggak pas gitu di dunia ini? Kayak jadi orang asing? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah surat kuno. Ini semacam panduan bertahan hidup yang ditulis ribuan tahun lalu, tapi pesannya, wah, luar biasa relevan buat kita sekarang. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan inti ini. Gimana caranya kita bertahan waktu dunia di sekitar kita rasanya memusuhi kita? Saat kita merasa jadi orang luar, nggak diterima, atau bahkan diserang karena apa yang kita yakini, perasaan inilah yang jadi titik berangkat kita buat menjelajahi surat ini. Surat yang akan kita bahas ini, yaitu 1 Petrus, ternyata memang ditujukan persis buat orang-orang yang merasa seperti itu. Penulisnya bahkan menyebut mereka pendatang dan perantau. Ini adalah sebuah pesan yang abadi buat siapapun yang merasa gak benar-benar pulang di dunia ini. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa kuat pesan ini, kita perlu time travel sedikit ya. Kita mundur ke abad pertama, buat melihat langsung kehidupan para penerima surat ini. Siapa sih mereka dan dunia seperti apa yang mereka hadapi setiap harinya? Surat ini dikirim ke komunitas-komunitas kecil yang terpencar di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil. Bayangin ya, dari Pontus yang punya sejarah melawan Roma sampai Asia yang jadi pusatnya penyembahan kaisar. Mereka ini adalah kelompok minoritas yang hidup terisolasi di tengah budaya yang sangat berbeda dan dominan. Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Penderitaan mereka waktu itu tuh bukan langsung dipenjara atau dieksekusi massal. Penderitaan mereka jauh lebih halus, tapi nusuk banget, yaitu isolasi sosial. Jadi ketika mereka berhenti ikut ritual-ritual pagan, tetangga, bahkan keluarga mereka sendiri mulai melihat mereka sebagai ancaman, sebagai pengkhianat budaya. Akibatnya, mereka difitnah, dikucilkan, dan dibuat merasa benar-benar sendirian. Lalu gimana dong cara Petrus menyemangati orang-orang yang ada di situasi sesulit ini? Dia nggak menawarkan solusi politik atau pemberontakan, sama sekali bukan. Sebaliknya, dia mengarahkan mereka ke sebuah fondasi yang benar-benar baru, sebuah pengharapan yang hidup. Jadi, apa sih sebenarnya pengharapan yang hidup itu? Ini bukan sekedar optimisme atau angan-angan kosong loh. Petrus menggambarkannya sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang dinamis, bukan statis. Kenapa? Karena akarnya itu menancap kuat pada satu peristiwa nyata dalam sejarah, kebangkitan Yesus. Peristiwa inilah yang jadi jaminan mutlak untuk masa depan mereka. Coba deh kita bandingkan. Harapan yang ditawarkan dunia ini kan seringnya rapuh banget ya. Tergantung sama kekayaan yang bisa habis, status yang bisa dicopot, atau kesehatan yang bisa menurun. Semuanya bisa hilang. Tapi pengharapan yang hidup ini beda total. Mau ada krisis politik, ekonomi anjlok, atau bahkan kematian sekalipun, dia tetap kokoh. Benar-benar seperti jangkar yang kuat di tengah badai. Terus, apa gunanya penderitaan? Petrus memakai analogi yang keren banget di sini. Sama seperti api yang memurnikan emas dari kotorannya, penderitaan dan ujian hidup itu berfungsi untuk memurnikan iman kita. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk membuktikan keasliannya. Dan iman yang sudah teruji murni, nilainya jauh melampaui emas manapun. Nah, bagian yang paling menarik adalah bagaimana pengharapan yang hidup ini mengubah total cara mereka melihat diri mereka sendiri. Ini bukan cuma soal masa depan, tapi ini mengubah identitas mereka di sini saat ini juga. Coba dibayangkan, betapa dramatisnya perubahan ini. Dunia mungkin melihat mereka sebagai orang buangan yang aneh dan gak berguna. Tapi Petrus bilang, bukan. Di mata Tuhan, kalian itu kaum bangsawan. Kalian itu imam-imam raja. Ini adalah sebuah revolusi identitas. Coba kita bedah 4 gelar luar biasa ini. Pertama, bangsa pilihan. Ini bukan karena mereka lebih baik, tapi murni karena kasih karunia Tuhan. Ini memberi rasa aman. Kedua, imamat rajani. Artinya, setiap dari mereka punya akses langsung ke Tuhan, gak pakai perantara. Ini memberi otoritas spiritual. Ketiga, bangsa kudus. Mereka dipisahkan untuk tujuan yang lebih tinggi. Ini memberi arah hidup. Dan terakhir, umat kepunyaan Allah. Mereka adalah harta kesayangannya. Ini yang memberi mereka harga diri yang tak tergoyahkan, bahkan ketika seluruh dunia menolak mereka. Oke. Dengan pengharapan yang sekokoh itu dan identitas yang semulia itu, pertanyaannya adalah, terus gimana? Gimana mereka harus hidup di tengah masyarakat yang membenci mereka? Petrus memberikan strategi yang sangat praktis dan terus terang, mengejutkan. Strategi yang ditawarkan Petrus ini benar-benar radikal. Bukan pemberontakan, bukan juga mengasingkan diri. Sebaliknya, dia menasihati mereka untuk 1. Tunduk pada otoritas yang ada. 2. Bungkam semua fitnah itu dengan perbuatan baik. 3. Kalaupun harus menderita, pastikan itu karena melakukan kebenaran, bukan kejahatan.
Dan semuanya itu dilakukan dengan mengikuti teladan Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Intinya adalah perlawanan melalui integritas. Dan etika ini nggak cuma berlaku di ruang publik loh. Petrus menerapkannya ke setiap aspek kehidupan. Dalam hubungan antara pekerja dan majikan, juga suami dan istri. Dengan menekankan rasa saling menghormati, dia secara tidak langsung menantang norma-norma Romawi yang menindas dan menciptakan sebuah subkultur baru yang revolusioner. Nah, di akhir suratnya, Petrus merangkum semua nasihatnya menjadi satu janji pamungkas dan instruksi terakhir untuk bisa bertahan sampai akhir. Apa pesan utamanya? Pertama, ada sebuah peringatan. Petrus mengingatkan kalau ada pertempuran spiritual yang nyata. Musuh digambarkan seperti singa yang kelaparan mencari mangsa. Karena itu, kewaspadaan dan pikiran yang sadar itu jadi kunci. Ini bukan buat menakut-nakuti ya, tapi untuk mendorong keseriusan kita dalam menjalani iman. Dan setelah peringatan itu, muncullah janji yang luar biasa ini. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Penderitaan itu hanya seketika lamanya. Di tengah rasa sakit yang mungkin terasa nggak ada ujungnya, Petrus mengingatkan kalau itu semua hanya sementara. Pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memulihkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka. Ini adalah jaminan kemenangan yang melampaui segala kesulitan yang ada saat ini. Jadi, setelah kita menjelajahi surat kuno ini, pertanyaannya kini kembali pada kita. Di tengah perantauan kita masing-masing, di tengah tantangan hidup yang mungkin membuat kita merasa terasing, apa yang menjadi jangkar pengharapan kita? Surat 1 Petrus menunjukkan bahwa sebuah pengharapan yang hidup dan identitas yang baru bisa membuat kita bertahan, bahkan di tengah dunia yang paling sulit sekalipun.